Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa abdih. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wafdih. Amma ba'du. Ikhwati at-tullab as-salihun as-sadiqun al-mukhlisun wa akhwati الطالبات الصالحات المخلصات. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada suri tauladan kita, Nabi kita tercinta, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada segenap keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang bab al-qada wal qadar tahta al-mawdu' al-farqu baina ahli sunnah wal jamaah wal qadariyah wal jabariyah fi bab al-qada wal qadar. Insyaallah sekarang kita akan kaji al-farqu baina ahli sunnah wal jamaah, perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah wal qadariyah wal jabariyah dan firqah kelompok qadariyah dan jabariyah dalam bab qada dan qadar. Awalan al-jabariyah. Yang pertama, kelompok jabariyah. Insyaallah kita akan panjang lebar nanti khusus membahas tentang firqah-firqah ini pada bab yang akan datang insyaallah. Jabariyah, kelompok ini sebenarnya menjadi antitesa dari kelompok Qadariyah. Insyaallah nanti kita sekilas bahas ini. Mereka berkata, al-'abdu majburun ala fi'lih. Seorang hamba dipaksa atas amal perbuatannya. Jadi mereka meyakini bahwa hamba ini, ya, mereka bagaikan wayang, ya, mereka tidak ada kesempatan untuk berikhtiar, tetapi majburun ala fi'li, ya, dipaksa atas perbuatannya. Thaniyan al-qadariyah, yang kedua adalah qadariyah. Qadariyah ini menafikan takdir atau meniadakan keimanan kepada takdir Allah, maka mereka dinamai qadariyah. Apa kata mereka? Al-ibadu mustaqilluna bi af'alihim. Para hamba mereka istiqlal, mereka merdeka bebas menentukan amal perbuatan mereka. Jadi mereka ini, ya, kelompok al-qadariyah ini, mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hanya mengandalkan kepada amal perbuatan manusia itu sendiri. Wasalisan ahlus sunnati wal jamaah. Yang ketiga adalah kita semua insyaallah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, yaitu kelompok yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, sesuai yang difahami oleh Nabi SAW dan para sahabat generasi terbaik, para tabi'in, tabi'in tabi'in, para generasi ulama salafuna as-salih, ya, dan a'immah, para imam mereka hingga saat ini. Kita mengimani dan juga kita betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, baik secara amal, perbuatan, atau perkataan. Kata mereka, al-ibad fa'iluna haqiqatan. Hamba-hamba adalah pelaku secara hakiki. Wa af'aluhum tunsabu ilaihim ala jihatil haqiqah. Dan amal perbuatan mereka hamba-hamba ini dinisbatkan, disandarkan kepada mereka secara hakiki. Jadi yang menulis Ahmad, Ahmad yang menulis, berarti siapa yang menulis Ahmad? Fulan mencuri, berarti siapa yang mencuri? Si Fulan. Memang hakikatnya dia yang melakukan. Wa fi'lul 'abdi waqi'un bi taqdirillah wa masyiati wa khalqih. Dan perbuatan si hamba itu terjadi dengan takdir Allah, kehendak dan ciptaannya. Jadi memadukan antara amal perbuatan ikhtiar manusia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala,
dan kehendak serta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemahaman yang difahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taqsimul qadar, pembagian takdir. Taqsimul qadar ila khairin wa syarrin. Pembagian takdir, ada takdir baik dan takdir buruk. Innama huwa biidhafati ilan nas wal makhluqat. Ini jika disandarkan kepada manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Coba kita dapat hadiah, itu baik apa buruk? Baik. Innalillah, sekarang ada musibah Covid, ya. Musibah gunung meletus, ya, zilzal, fayudonat, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan seluruh bangsa Indonesia dan juga seluruh kaum muslimin wal muslimat di seantero dunia. Sekarang banyak sekali musibah. Musibah itu baik apa buruk? Itu kalau disandarkan kepada manusia itu termasuk takdir buruk, ya. Fal qadaru khairun kullu binisbati lillahi azza wa jalla. Perhatikan, tetapi jika takdir itu disandarkan kepada Allah, maka khairun kullu, semuanya baik. Tadi, ya, musibah, kita wafat karena Covid, saudara kita wafat karena Covid. Itu adalah takdir baik apa buruk? Kalau kita rasakan buruk. Tetapi kalau kita sandarkan kepada Allah, ya Allah, maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang kena wabah dan wafat, seorang muslim yang kena wabah dan wafat, maka dia mati syahid. Subhanallah, jaminannya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti baik apa buruk? Ya, kalau disandarkan kepada Allah semua menjadi baik. Fal qadaru khairun kullu binisbati lillahi azza wa jalla. Aqsamut takdir, pembagian takdir. At-takdirul 'am li jami'il kainat. Awalan, thaniyan at-takdirul umri, thalisan at-takdir as-sanawi, warabi'an at-takdir al-yaumi. Perhatikan, ya. Pembagian takdir ini ada berapa? 4 macam, ya. Pertama, at-takdirul 'am, takdir yang umum. Ya, li jami'il kainat, untuk seluruh yang ada di alam semesta ini. Wa takdirul al-umri, kedua takdir seumur hidup. Jadi ada takdir yang kedua seumur hidup. At-takdir as-sanawi, takdir tahunan. At-takdir al-yaumi, dan takdir harian. Mari kita bahas satu persatu. At-takdirul 'am li jami'il kainat, takdir yang umum untuk seluruh yang ada di alam semesta ini. Huwa alladhi kutiba fi lawhil mahfud qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sana. Takdir yang telah ditulis di Lauhil Mahfud sebelum terciptanya langit dan bumi 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah Allah catat di Lauhil Mahfud. Itu yang disebut takdir al-'am. Kedua, at-takdirul umri, takdir untuk seumur hidup. Wa huwa takdir kulli ma yajri 'alal 'abdi min nafkhir ruh fihi ila nihayati ajalihi. Wa huwa taqdiru ma yajri kulla sanatin, yaitu takdir yang berjalan pada setiap tahun. Takdiru kulli ma yajri 'alal 'abdi, takdir yang berjalan, semua yang berjalan atas hamba, min nafkhir ruh, dari ditiupnya ruh, fihi, ke dalam manusia, ke dalam makhluk Allah, ila nihayati ajali, sampai ajal. Kita tahu manusia, jabang bayi ketika usia 4 bulan di kandungan uminya, ya, Allah menentukan takdirnya, takdir dia saat itu sampai dia wafat. Maka ini disebut takdir al-umri, takdir seumur hidup. At-takdirus sanawi, takdir tahunan. Wa huwa taqdiru ma yajri kulla sanah, yaitu takdir yang berjalan setiap tahun. Wa dzalika lailatul qadri min kulli sanah. Itu kapan? Itu pada malam Lailatul Qadar setiap tahun. Maka ketika kita di bulan Ramadan, terutama di awakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh dan doa, karena di situ ada takdir tahunan kita.
Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha, di malam Lailatul Qadar, yufraqu, dipisahkan kullu amrin, setiap urusan hakim, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana. Ya, yang Allah atur setiap tahun, Allah perbaharui takdir kita. Ini takdir as-sanawi. Suratul Dukhan ayat ar-rabi'ah. At-taqdirul yaumi. Nah, kita punya kesempatan setiap hari kita perbaharui takdir kita. Karena ada takdir al-yaumi, takdir harian. Wa huwa taqdiru ma yajri kulla yaum. Takdir yang berjalan setiap hari, min izin. Dari izin kita menjadi izzah, aziz, menjadi orang yang mulia, dari kemuliaan, wa dhillin, atau kehinaan, wa ata, pemberian, wa man'in, dan tercegah, terhalangi, wa ihya, ya, menghidupkan, wa imatatin, atau mematikan, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Qala ta'ala, ini dalilnya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sya'n. Yas'aluhu, senantiasa meminta kepadanya, kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Man fis samawati wal ardi, makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kapan? Kulla yaum, setiap hari. Huwa fi sya'n, dia Allah fi sya'n, dalam keadaan sibuk. Sibuk melayani, mengijabah, memberikan seluruh makhluknya setiap hari. Anwa'ul qada, macam-macam qada, keputusan Allah. Qada mubram, wa huwa al-qadarul azali, wa huwa la yataghayyar. Kama qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yubaddalul qawlu ladayya. Suratul Qaf al-ayat 29.